Selamat malam Bang Botak. Selamat malam, Bang. Gimana kabarnya, sehat Bang Botak? Sehat. Oke, boleh diperkenalkan dulu namanya? Nama saya Aan alias Botak, julukannya panggilnya Botak. Awal mula Bang Botak bisa bawa ambulan tuh ceritanya gimana Bang? Saya bukan supir ambulan. Jadi mula-mula saya supir angkot. Karena kagak ada yang bawa ambulan, saya bawa nih. Ceritanya waktu itu saya ngontrak di rumah Haji Neh, Serengseng Gang Langgar. Dan di situ ada yang meninggal, rumah yang nomor 1. Pas meninggal kagak ada nganterin, adanya ibunya, anaknya, saya sama temen berdua laki, anak laki atau sama ibunya. Pas udah itu udah naikin di ambulan, saya bawa, kira saya langsung mau dikubur nih ke karet, lewat karet. Udah gitu digotong, yang gotongnya kurang atuh, kan perempuan kagak mungkin gotong Bang begitu. Nah saya bingung nih, saya nggak mau lagi mana, saya ngegotong. Pas di tengah jalan ada bekas galian kuburan tuh, pengen dikubur, kira saya mau ditaruh situ, nggak tahu kagak. Terus pas di situ di mayar kayaknya kayak hidup, gublak gitu. Nah saya kaget, saya lepas itu. Saya terus bawa mobil ambulan terus, karena banyak orang yang suruh, karena dilihat sekali 2 kali gitu saya sering bawa. Nah keterusan saya bawa ambulan sampai keluar kota. Berarti Bang Botak nih udah berapa lama nih bawa ambulan nih Bang? Ya kira-kira kurang lebih 30 tahun. Bang Botak pernah bawa jenazah paling jauh ke daerah mana Bang? Jauh, daerah Kebumen. Di Kebumen, nah saya ngambil dari KM yang orang bilang rawan, jalan tol Cipali itu KM 97. Itu siapa juga bilang udah itu tol paling takutin Cipali. Begitu pas itu saya ambil itu jenazah itu, saya kagak tahu jenazah itu pas tabrakan satu keluarga. Berarti Bang Botak selain membawa jenazah, Bang Botak juga sering membawa jenazah korban kecelakaan ya Bang ya? Iya, kebanyakan keseringan kecelakaan yang saya bawa. Biasanya nih Bang, kalau jenazah korban kecelakaan yang Abang bawa, itu kondisinya normal atau parah sih Bang? Rata-rata kagak ada yang normal, parah semua. Dia dibungkusnya cuma dibungkus dengan pakai kain putih begitu ya. Kadang-kadang ya kalau lihat agak serem juga sih ya. Masih kadang-kadang habis darah, ada darahnya. Yang macam-macam juga. Kadang-kadang ada yang tangannya kurang, ada yang kepalanya begitu. Jadi kagak bisa dipastiin normal gitu. Soalnya kalau kecelakaan udah pasti hancur. Bang Botak biasanya kalau bawa jenazah didampingi apa sendiri? Tergantung, kadang-kadang ada yang dampingin sama keluarganya kalau tunggal ya. Tapi kalau banyak itu kan berapa mobil, misalnya kalau kecelakaan di tol itu kan bukan per orang gitu, misal ada 3 gitu, itu ngiring-ngiringan itu mobil ambulan itu. Selama Bang Botak membawa mobil jenazah ini, banyak gak sih pengalaman-pengalaman mistis yang menyeramkan yang Bang Botak alami nih? Banyak Bang, pengalaman-pengalaman di kalau bawa jenazah keluar kota. Ya itu udah pasti ya seram-seram gitu. Ya kalau menakutkan ya menakutkan, kalau itu karena udah pilihan bawa jenazah. Jenazah yang saya bawa salah satunya bangun, seolah-olah duduk di bangku ini, jadi bukan di keranda, dia ada di samping. Oke Bang Botak, sekarang kita udah ada di area pemakaman di daerah Tanjung Priuk nih Bang Botak nih. Saya masih penasaran nih sama cerita Bang Botak pada saat Bang Botak membawa jenazah dari KM 97 ke Kebumen. Itu ceritanya gimana Bang? Nah begini, kecelakaan itu satu keluarga ceritanya. Saya disuruh ambil jenazah.
Pas udah saya itu mobil ambulan kagak ada, saya naikin jadi ini 3, satu keluarga itu ibu, anak, sama satu keluarga deh, satu mobil. Ya sebenarnya sih kagak boleh, akhirnya karena kagak ada saya tumpuk gitu. Semasa di perjalanan itu kayak kagak bisa diem, kayak orang masih hidup aja gelbak gelbuk. Dan teman saya nanya begini, tuh lagi mana tuh? Udah biarin, udah itu diomongin itu sambil mas saya omongin, udah mbak ibu ntar nih saya lagi nganterin mbak. Pas habis ngomong begitu ternyata datang polisi, saya tangkep ganti mobil, satu jenazah, saya kan 3 tambah lagi 2 jadi 3. Udah pas itu saya anterin ke Kebumen. Nah saya akhirnya bawa anaknya, namanya kejadian tabrakan kan masih banyak darahnya gitu. Ya seolah-olah ya kayak hidup aja gitu. Nah, kita omongin dia bisa dengar gitu, dia kagak ngamuk-ngamuk lagi, gelbeg-gelbegan gitu. Saya jelasin gitu, saya omongin. Ya, cuman teman saya ya takutnya bukan main, dah takut dah. Ya pas itu dia gelbeg-gelbeg kagak bisa diem, saya bilang, mbak tenang mbak, diem aja mbak, ini saya mau anterin ke Kebumen. Soalnya apa, kalau ini saya juga ketakutan juga mbak, karena khawatir takut nanti mbak akhirnya kagak sampai ke sana. Nah tolong deh mbak, saya mohon. Akhirnya tuh agak mendingan tuh, redah tuh, agak terlalu gelbuk-gelbuk lagi. Saya mau nanya ya bang ya, di dalam jenazah awalnya kan yang abang bawa ini ada 3 jenazah nih. Seorang wanita, ibu ya, ibunya, anaknya dan suaminya ya bang. Lalu di perjalanan mobil Bang Botak sempat diberhentiin sama polisi. Terus diminta untuk jenazahnya ini dibawa ke ambulan yang lainnya. Betul gitu bang? Betul. Oke. Lalu pada saat diturunin sama polisi, abang cuma membawa 1 jenazah? Iya. Umurnya kira-kira berapa tahun sih kalau abang ini? Ya kira-kira ya belasan ya. Saya soalnya kagak tahu persis, pokoknya ada belasan ya gitu. Nah pada saat dimasukkan ke dalam mobil ambulan nih, jenazah korban kecelakaannya ini bentuknya seperti apa nih yang abang lihat? Kalau itu kan udah dibungkus ya darah-darah udah pasti di kain apa jenazah itu keluar darah. Yang paling ininya menakutkan ada yang kurang. Yang kurangnya itu entah ada kurang tangannya, jarinya atau apanya, saya kurang tahu persis. Nah itu mungkin yang namanya korban kecelakaan ya bang ya, ada anggota tubuhnya yang kurang karena nggak ke bawah ya bang ya? Masih ada nggak nih bang Botak pengalaman yang bang Botak alami nih? Pengalaman ada, kejadian di puncak, namanya di situ puncak itu sebelum jalan Hanjawar, namanya Pinus begitu. Jalan situ emang rawan, jadilah kecelakaan 73 orang. Bus itu melebihi penumpang, seharusnya kagak begitu. Nah terjadilah di sana, hancur semua itu, dan saya juga pengen tahu dan kepo, saya main bantuin aja. Banyak juga warga yang bantuin. Dan setelah saya bantuin, karena gelap itu kan kagak ada lampu penerang, saya kagak tahu, saya pegang itu, kok saya pegang sini, palanya kagak ada. Pas udah itu udah saya naikin aja ke mobil, saya naikin. Pas sampai di depan rumah sakit saya kaget, palanya kagak ada. Nah itu kagak bisa tidur itu, berhari-hari kagak bisa tidur, membayangkan traumanya ngelihat itu. Makan aja juga susah itu, traumanya saya makin trauma. Nah seolah-olah nih kayak ada yang datengin gitu. Nah dia tujuannya mungkin dia minta tolong atau bagaimana. Nah saya kan kagak tahu dia palanya kemana, kaki kemana gitu, saya kagak tahu. Ya, dia seolah-olah mengwujudkan. Ya anak bini saya ketakutan begitu, dan anak saya bisa ngelihat lagi. Yang saya bingungnya, Papa itu apaan tuh, palanya kagak ada, kan bingung. Akhirnya saya ya sebisa-bisa saya bilang udah balik ke asalnya. Jadi kejadian yang dialamin sama Bang Botak di puncak ini imbasnya sampai ke rumah Bang Botak nih? Iya, padahal rumah saya jauh. Dari kejadian itu sekitar 9 kilo atau 12 kilo dah. Saya tinggalnya di Pasir Ringkik. Berarti pada saat kejadian abang didatengin oleh sosok yang tanpa kepala itu yang dilihat oleh anak Bang Botak nih? Iya. Anak Bang Botak umur berapa pada saat itu?
Umur sekitar 3 tahun 4 tahun deh. Oke, ini luar biasa banget nih pengalaman Bang Botak nih. Masih ada lagi nggak Bang pengalaman yang lebih menyeramkan nih Bang? Wah, ini benar-benar menyeramkan. Itu bukannya kalau yang tadi ya cuma nongol-nongol gitu. Ini waktu saya habis anterin ke kuburan karet itu malam, datang emang kagak berwujud. Itu yang saya bingung, kompak kodok kan begini ya. Harusnya kalau dikompak kan keturun ke bawah airnya. Ini air kompaknya gagang ke atas, airnya turun. Udah begitu saya liatin aja sampai penuh itu, kagak berhenti. Saya buka pintu belakang dan pohon bambu turun begini. Saya diam aja sambil ngerokok begitu. Takut sih ada, emang takut. Yang lebih ketakutan lagi anak bini saya. Udah pada ini udah gak bisa diem. Udah pas abis kira-kira jam 2-an, pintu saya nih diginiin klek 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 klek. Slot itu dimain-mainin sama dia begitu. Abis begitu udah jangan ganggu. Pas habis ngomong gitu, anjing itu ada 3 biji ngegonggong ke rumah saya. Rame tuh anjing dan orang kagak ada yang keluar. Emang sebelum kejadian tuh tukang nasi goreng katanya ngelihat kabur, ditinggal gerobaknya, tukang sekoteng. Saya bilang pagi saya liatin. Begitu emang di situ ada pohonan gandaria sama pohon meninjo, 3 pohon nangka di situ. Nah besoknya saya ngomong sama sebelah rumah saya nih, dia nggak pinter ngaji, pinter sholat, kagak pernah ketinggalan. Bang, besok malam Jumat Kliwon. Kenapa bang? Malam gua habis godain, besok gua ogah. Nakutin aja katanya. Enggak bang, saya bener nih. Karena dia itu dagang, dia juga kagak mau ditakut-takutin kali ya. Udah. Pas hari Jumatnya dia datang ke rumah saya nih, bener katanya pintu kudu giniin, plek kunci. Mereka akhirnya ketakutan, dibacain ayat kursi ini kagak mempan juga. Ya saya kagak tahu itu yang mana, katanya sih kisahnya sih meninggal, ada yang bilang tabrakan, ada yang bilang ini. Dan saya bawanya aja ganjil gitu, waktu bawa mau nguburin, kira saya mau nguburin nggak tahu dibawa ke rumah. Maksudnya ganjil gimana nih Bang? Keganjilannya begini ya bang ya, waktu saya bawa, saya kan jarang gotong mayitnya karena saya bawa kendaraan, dan orang ini yang ikut 2, bininya 1, anaknya 1, berarti kan 4. Perempuan kagak mungkin ngegotong mayat. Saya bilang ini kok kurang, kan ganjil begitu. Ini kenapa bisa kurang begini? Oh ya udah mau nggak mau kan saya ngangkat. Di waktu jalan kuburan, ada kuburan yang habis digali belum diisi gitu. Pas di situ saya panik, bublak aja. Wah hidup. Nah saya kaget, saya lepas, saya banting begitu. Ya keluarga sempat marah. Masa iya kalau panik saya. Pas sudah gitu saya anterin ke rumah. Sampai rumah kesurupan dong. Tambah panik lagi, saya ketakutan dong. Nanti sangka sayang perbuatan saya. Nah makin panik, ya udah saya buru-buru pulang. Saya tinggal di rumah, akhirnya dikerjain gitu, didatengin. Emang kagak kelihatan muka ya, tapi ini nyata, besi bisa dimainin itu. Oh, berarti kejadian yang dialamin oleh Bang Botak di rumah ini adalah setelah Bang Botak membawa jenazah ini ya, Bang? Iya, abis bawa jenazah. Jenazah yang Bang Botak bawa ini laki-laki atau perempuan? Lelaki. Orangnya gede, gemuk gitu. Masih tetangga berarti? Masih tetangga. Emang dikontrakan gitu, kita kan kalau namanya satu kontrakan masih berbaur. Dan meninggal kayak ketahuan toto katanya meninggal. Ya udah, saya namanya kita tetangga ya kan, bantuin deh. Ada mobil nggak? Ada, saya bilang gitu. Ya udah anterin. Nah saya anterin gitu. Bang Botak, ini yang mau saya tanyakan juga nih Bang. Pada saat Bang Botak membawa jenazah dengan kurung batang, ini kan tadi Bang Botak sempat bilang hidup. Maksudnya hidup tuh gimana? Dia berontak atau gimana? Seolah-olah begini ya, kayak orang mau bangun tuh, soalnya dia punya besinya itu beda. Kalau kita ngegelbak gitu kayak digituin, kan kaget kita. Ya itu kan suatu yang kagak, entah saya panik atau lagi mana nggak tahu. Jadi besinya yang kedorong, kan keranda itu ada besi tutupnya, besinya pengen lepas.